Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsanihi wa tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim syarif mu'zim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma ya mu'allim Adam wa ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah semuanya sehat walafiat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita bisa kembali melaksanakan ibadah subuh pagi ini ya. Pertama di bulan subuh minggu pertama di bulan Juli. Alhamdulillah. Di pagi ini kita kembali membahas ya, sedikit demi sedikit sabda Rasulullah SAW, ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah yang semuanya ini adalah untuk memahami hakikat dari ajaran Allah melalui baginda Rasulullah, dan bukan hanya memahami tetapi juga berusaha berupaya untuk mengamalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabdanya? Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin lil 'izzah wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nomor hadis 2588. Bapak Ibu semuanya, hadis ini pada intinya adalah membuka tentang rahasia di balik amal ibadah, rahasia di balik logika ya. Jadi kita itu kan kadang-kadang berpikir sesuai dengan logika kita, sesuai dengan pengalaman ya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ternyata ada rahasia, ada hikmah, ada sesuatu yang berada di luar logika kita. Itulah Allah, ya. Itulah cara-cara Allah. Kita kan kalau berpikir dalam segala hal, kita itu biasanya hitung-hitungan sesuai dengan hukum alam. Ya. 1 ditambah 1 itu kan kita wajib menjawabnya itu 2. Padahal 1 tambah 1 itu sama dengan 5 dikurang 3. 1 tambah 1 itu bisa 10 dikurang berapa? Kan begitu. Nah, dalam beragama itu begitu juga, dalam beribadah juga begitu. Jadi ada rahasia, ada hikmah yang Allah simpan di balik itu semua. Nah, ini antara lain ya, yang dijelaskan di dalam hadis ini. Mana qasad shadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya, kita kan berpikir ya, Ustaz, kita ada duit 1 juta, kita sedekah 100, tinggal 900, Ustaz berkurang. Nah, ya. Tapi kata Rasulullah, mana qasad shadaqatun min mal. Hakikatnya
harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan, yang kita nafkahkan itu tidak berkurang. Lah berkurang lah Ustaz. 1 juta dikurang 900 Ustaz. Berkurang. Ya. Nah, berkurang itu di dunia kita, dalam dunia pikiran kita. Ya. Dan dalam hitungan Allah tidak berkurang. Bal yazdad. Tapi dalam hitungan Allah bertambah. Nah, di sini hakikat dari ketika kita mengeluarkan harta dalam konteks sedekah. Kata Rasulullah itu bal yazdad, justru nambah. Nambah di mana? Satu, ya, dalam penjelasan syarhul hadis, penjelasan kitab syarhul hadis. Yang pertama, nambah tabungan kita, nambah harta yang sesungguhnya milik kita yang akan kita bawa mati kalian. Nah, kita ini punya tabungan galau. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Kita punya celengan, Bapak Ibu semuanya. Kita semua punya celengan harta yang nanti kita bawa. Ya, proses perjalanan hidup kita yang lebih panjang lagi dalam kehidupan akhir. Punya tabungan galau kita nih. Nah, cuman ada tabungan yang dikit, ada yang banyak tabungan. Bal yazdad, nambah tabungan nambah. Ya kan? Jadi harta yang sesungguhnya yang menjadi milik kita yang sebenarnya itu adalah apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan, apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita hadiahkan, apa yang kita berikan. Itulah harta kita yang sebenarnya. Dan semua kita ketika kita mengeluarkan 1.000, 5.000, 100.000, itulah yang nambah tumpukan tabungan itu, celengan itu. Ya sudah nambah. Itu yazdad jangka panjang. Jadi penambahan apa yang menjadi milik kita itu jangka panjang. Ya, akhirat itu jangka panjang, akhirat. Tapi yang lebih panjang lagi dari akhirat. Akhirat itu terakhir. Namanya juga akhirat. Akhirat itu artinya akhir. Setelah akhir, kata lagi akhir itulah. Jadi akhir itu disebut akhirat ya kalau itulah stasiun kehidupan terakhir kita. Kalau sekarang ini kita ini masih dalam proses berjalan. Sebentar cuma perjalanan gitu aja. Di dunia ini kan cuma sebentar, bisa kita itu. Cuman di dunia yang sebentar inilah nanti yang akan menentukan nasib di akhir. Salah satu bekal yang bisa kita bawa apa yang kita keluarkan ketika berada di kehidupan dunia yang sebentar ini. Dunia yang sebentar ini menentukan nasib itu di akhirat lagi. Walaupun sebenarnya tidak sebanding, ya, tidak sebanding. Kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah, mengandalkan sedekah, itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Kalau hitung-hitungan itu. Makanya sering saya sampaikan kita ini diperintahkan oleh Allah bukan diminta beribadah berlomba-lomba ibadah sebanyak-banyaknya, tapi berlomba-lombalah beribadah sebagus-bagusnya. Kenapa? Kalau kita beribadah sebanyak-banyaknya tapi tidak bagus, maka itu tidak akan mendatangkan ridho Allah. Tidak akan sebanding, Pak. Seumur hidup kita ibadah kalau isinya, cuma ternyata itu tidak membuat Allah ridho,
ya, maka tidak akan memberi efek di akhirat. Tetapi ibadah yang bagus, yang baik, lalu itu menjadikan Allah ridho kepada kita. Nah, keridhaan Allah itulah nanti yang akan membawa keselamatan kita di akhirat, menjadi bekal kita di akhirat. Makanya sedekah yang bagus adalah sedekah yang mendatangkan ridho Allah. Itulah yang jadi bekal. Ya. Kemudian yang kedua nambah. Yang pertama tadi nambah jangka panjang, itu nambah dalam arti perbekalan kita menuju akhirat. Yang kedua nambah di dunia. Memang Allah kasih tambahan. Keluar 1 juta, ya. Nah, kalau memang pada saat mengeluarkan 1 jutanya itu hati kita itu memang bersih, memang tulus, memang tanpa ada tujuan-tujuan yang lain, maka Allah janjikan itu akan dikembalikan. Allah ganti, ya, Allah ganti. Setiap apa yang kita keluarkan itu akan Allah ganti. Bahkan gantinya itu berlipat-lipat. Tapi kualitas berlipat-lipatnya itu sesuai dengan kadar kualitas nilai ikhlas kita. Makanya Bapak Ibu, Al-Quran itu mengatakan Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi 1 berbanding 700. Lebih bagus lagi, bukan hanya 1 banding 700, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha'. Nanti Allah lipat gandakan tanpa ada bisa dihitung, tanpa bisa dihitung saking banyak. Nah, oleh karena itulah maka mana qasad shadaqatun min mal, pada prinsipnya tidak ada pengurangan dari apa yang kita keluarkan. Kenapa kita sering berpikir ini duit pas-pasan, Ustaz, kita baca dikeluarkan ini, inilah dunia ini, ya. Nah, itulah asy-syaitanu ya'idukumul faqr wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Sesungguhnya memang ada setan khusus yang Allah ciptakan untuk menakut-nakuti kita, takut miskin. Wallahu ya'idukumul faqr, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Ada setan yang membisiki hati kita itu untuk menanamkan rasa takut. Takut apa? Takut bangkrut, takut habis, takut berkurang, takut buntu. Itu harus spesial, Pak. Memang setan itu spesial ya. Memang ada spesialis yang Allah ciptakan untuk mengganggu menanamkan sesuatu dalam hati kita. Jadi bukan dokter yang spesialis. Setan spesialis ganggu, membisikkan dalam hati, gak usah lah sedekah, habis itu kau tadi. Kalau kau sakit mana? Memang di sini ya'idukumul faqr. Jadi setan itu membisikkan rasa takut ketika ada ini rasanya aku itu pengen, lagi ada duit, kepengen infak ke masjid, ya, infak masukkan ke kas masjid berapa 500.000, pengen yang rasanya. Kalau aku ada duit, infak 500.000 jelas. Ada duitnya, ya kan? Bolehlah dia mewujudkan yang kepengen aja tadi. Tapi ketika dia berpikir-pikir, pakai habis, jangan. Ya, nah itulah asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Jadi memang ditanamkan, ya'idu, dijadikan kakek kamu. Kakek buntu, kakek kalau buntu mana? Kakek anakmu sakit, kakek rumah ngajak jalan. Itu ditanamkan. Yes. Setan spesialis menakut-nakuti orang, takut fakir, takut buntu. Ada spesialis untuk ganggu sholat, atau ya kan? Lagi sholat, tapi yuwaswisu fi suduri masalah, yuwaswisu
tukang menghilangkan kehusyuan. Ketika tadi naruh di mana naruh kunci, di mana lah hilang. Akhirnya dia sholat, Allahu Akbar, masuklah ya baca Fatihah. Ini siratal mustaqim. Mulai terbayang kunci tadi di mana lah. Oh, pantas baik di bawah buku rupanya. Dalam sholat itu. Nah itu, ini saya tak berhasil loh. Itulah yang spesialis. Jadi jangan heran Bapak Ibu ketika mencari barang yang hilang dan terkeluar dapatnya waktu sholat. Karena spesial, memang spesialis ya. Ya. Ada setan yang ditugaskan oleh Allah secara spesial untuk mengganggu, membuat keributan, membuat kekacauan suami istri. Aduh Pak. Itu ketika dia sudah mulai masuk niat menikah, ya masuk jenjang pernikahan, terjadilah akad nikah. Ketika dia mulai tinggal serumah, sudah masuk dia, langsung itu melok dia di antara suami dan istri. Datang pada hari-hari awal-awal pernikahan itu aman, ya aman. Dan setan pun sadar, masih baru, santai baik, kaget. Ya, dia masih santai, belum mengeluarkan jurus-jurusnya. Karena sehebat apapun jurusnya yang dikeluarkan untuk pengantin baru, belum mempan. Bagus dulu Pak, masih bagus dulu pokoknya. Ya. Ayo kakak, ayo adik, ya lembut betul, betul. Sudah makan belum? Ya, lagi lama, sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Itu tingkatan seperti itu. Ya, jadi kalau masih bertamu-tamu wangi, harum, pokoknya bagus. Ya, kalau nak buang angin pelan-pelan, betul jangan ketahuan. Iya kan? Tidak ketakut sama sekali. Lama-lama, ada senang itu. Lama-lama, besar. Rupanya aslinya itu besar, cuma ditahan selalu. Nah, mulailah masuk setan. Ya sudah, katanya ini sudah. Yang pertama yang dilakukan oleh setan itu menampakkan kekurangan. Ya, menampakkan kekurangan. Jadi kekurangan suami, kan selama ini bagus tertutupi. Nanti ditampakkan kekurangan itu, dibesar-besarkan, dimasukkan ke dalam hati pasangan istri. Ternyata laki kau nih kalau itu borok saya. Coba kalau kau dengan jangan dulu jangan. Nah, mulai dikocok-kocoknya Pak. Ya, nah kakek ini sang istri itu pula. Ya, sang istri ditanamkan kekurangan suami, kekurangan istri ditanamkan kekurangan suami. Terus begitu. Masuklah dari tahun demi tahun, ya kan? Cobaan yang pertama itu 5 tahun pertama. Pas lewat 5 tahun besar menemukan. Karena setan meningkatkan kapasitasnya, kualitas cara untuk menyesatkan. Ya. Bahkan makin lama usia pernikahan masih ada berusaha. Makanya jangan heran. Sudah ada anak sudah besar, setelah punya cucu, anak-anaknya lama mandiri, tiba-tiba pisah. Banyak Pak kasusnya seperti itu. Apalah yang dicari? Ya, sudah dapat semuanya, rumah tangga, anak-anak, harta, tempat tinggal, pekerjaan, makan. Anak cucu sudah ada, lama mandiri semua anak-anak. Artinya itu kan masalah-masalah dalam kehidupan sudah lewat semua, asam garam kehidupan sudah semua. Tapi ternyata ada celah yang setan bisa masuk, akhirnya terjadi perceraian. Itu spesial. Jadi ada yang spesial yang Allah berikan kepada setan, gitu ya. Termasuk tadi yang menggoda orang untuk beribadah. Nah,
janganlah. Ada yang spesial goda ya orang yang sholat khusyuk, diwaswis, ya macam-macam bentuk pekerjaan yang profesional, iblis, ya, setan yang diberikan untuk merusak, untuk menghancurkan kita. Mana pasal shadaqah min mal. Jadi itu hakikat. Jadi Allah itu, Rasulullah itu ingin mengatakan, sebenarnya apa yang kamu lihat dengan mata zahir kamu itu tidak seperti apa yang Anda lihat. Ya. Jadi apa yang tampak di mata kita dalam zahir pikiran kita itu pada hakikatnya tidak seperti itu. Itu adalah sesuatu yang ditanamkan oleh setan agar kita berpikir ulang untuk bersedekah, untuk mengeluarkan. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Itu Rasulullah berkata. Di antara keberkahan sedekah tadi, sedekah itu menolak datangnya bala. Nah ini kalau saya itu takdir itu bisa berubah. Allah sudah takdirkan hari ini misalnya kita terjadi bala. Ya. Nah, kata Rasulullah, bala yang sudah Allah takdirkan kita hari itu bisa di-cancel sama Allah itu dengan sebab sedekah. Makanya banyak guru-guru kita dulu, orang-orang tua kita dulu, ketika akan melakukan pekerjaan yang agak besar, ya, perjalanan misalnya, atau anaknya mau sekolah jauh, ya, nah dia sedekah dulu, Kalau itu memang dianggap penting, maka dikumpulkan orang-orang para tetangga di rumahnya, ya, nanti dia makan-makan di situ, terus ketika pulangnya dia lagi berkat kalau bingkisan, ya. Itu bentuk implementasi dari sebelum melakukan satu perbuatan yang beresiko, dia sedekah dulu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Dan banyak kisah, ya, yang menjelaskan tentang betapa sedekah itu tadfa'ul bala, dapat menghindarkan seseorang itu dari musibah. La yughayyiru taqdiru illa du'a. Jadi ternyata takdir buruk itu atau takdir baik itu bisa berubah dengan hasil usaha manusia. Ya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disitulah fungsinya doa. Ya, disitulah fungsinya doa. Ada cerita, mungkin pernah diceritakan juga dulu pada zaman Bani Israil. Ada pasangan suami istri yang hidup miskin. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia sudah beberapa tahun hidup berumah tangga, miskin, belum punya anak, belum punya keturunan. Akhirnya istrinya ngomong sama suaminya, Pak, ini kita sudah berapa tahun menikah, berumah tangga, kita belum dikaruniai anak, kita hidup miskin. Kita kan beriman kepada Allah, kita kan beriman kepada Nabi Musa. Cobalah Bapak berangkat pergi ketemu Nabi Musa, kita doakan. Karena Nabi Musa nabi dekat dengan Allah, sekali saja berdoa pasti dikabulkan. Ya. Singkat cerita, setuju bapaknya, iya benar juga. Kita minta doakan sama Nabi Musa. Ya, akhirnya
Sampailah ketemu dengan Nabi Musa, wahai Nabi Allah, kami ini sepasang suami istri ini hidup miskin, keturunan belum ada, ya. Mohonkanlah kami kepada Allah ya Nabi Allah, doakan kami agar kami ini bisa kaya raya. Kalau kami kaya raya, insya Allah apa yang kami miliki itu akan kami gunakan untuk memberikan kesenangan, kenikmatan pada orang lain. Kami bisa sedekah, kami bisa berbuat banyak untuk kebahagiaan orang lain. Ya, akhirnya berdoalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ngadulah Nabi Musa, ya Allah, ada 2 orang suami istri di situ hidupnya miskin, belum punya keturunan. Dia minta doakan kepada saya agar dia diberikan kekayaan. Ini kata Allah, iya, aku yang memiliki semuanya, langit, bumi, kekayaan, semuanya aku yang memiliki. Aku bisa mengabulkan kepada dia. Cuma, wahai Musa, perlu kamu ketahui bahwa usia mereka berdua itu paling lama setahun lagi kira-kira. Ya, jadi kalau aku berikan kekayaan sekarang, itu tidak lama juga dia akan menikmati. Setahun lagi usia mereka itu, ya dalam catatan ketentuan takdir. Ya pokoknya kata Nabi Musa dan apa lah, kita kabulkan saja. Ya, akhirnya singkat-cerita dikabulkanlah itu, dan Nabi Musa ngomong sama 2 pasangan ini, 2 pasangan suami istri tadi. Doamu akan dikabulkan oleh Allah, tapi kata Allah, kamu hidupnya cuma setahun. Jalanmu. Ya. Jadi orang ini suami istri berkata, ya sudah tidak apa-apa. Pokoknya kami ingin merasakan bagaimana rasanya kaya dan bagaimana rasanya bisa membantu orang. Singkat cerita Bapak Ibu, kaya raya lawak itu. Sehari-hari dia sibuk ngurusin hartanya itu untuk memberi makan. Buat buka di situ, makan gratis, semua yang lewat silahkan ambil makan. Ya, ada anak yatim, ada orang-orang miskin yang tak mampu dibantu semua. Sehingga kalau ada yang susah, ada yang sulit di situ, ya, yang punya masalah pasti dibantu semua. Sampai satu kampung itu bergantung sama dia. Ya. Makin waktu makin kaya. Sampai kemudian lewatlah 1 tahun itu. Nah, kata Nabi Musa, masih hidup kawan ini. Kata Allah kemarin, itu cuma setahun. Ya, singkat cerita Bapak Ibu ngadu lagi Nabi Musa, ya Allah, sebagaimana yang kau janjikan, hambamu yang sudah kau berikan kekayaan ini. Kata kemarin usianya mereka 1 tahun usia mereka, 1 tahun lagi. Ya, lalu Allah mengatakan, wahai Musa, dalam catatan takdir memang dulu itu setahun. Tapi aku melihat dia setiap hari sedekah, setiap rezeki yang uang, harta yang aku beri kepada dia sedekahkan. Bagaimana aku tidak melipat gandakan, tidak memperbanyak, tidak memperluas, semakin menambah dan menambah kekayaan mereka. Bagaimana aku, ya, tidak akan mengubah ketentuan bahwa dia catatan takdirnya itu setahun, sementara dia disibukkan dengan membagikan harta, membagikan rezeki, membagikan sedekah kepada orang lain. Ya, nah itulah kemudian, ternyata kebaikan, sedekah, membahagiakan orang lain, memberikan manfaat diri kita terhadap orang lain semakin banyak tadfa'ul bala. Ya, menolak, menghindarkan, menghilangkan, menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu kita, dapat menyakiti. Al-bala al-musibah. Nah, itu salah satu fungsi, salah satu hikmah. Ya, betapa dahsyatnya sedekah. Sampai ke situ, Bapak Ibu, ya, lanjutannya nanti kita
bisa bahas di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada diskusi berbeda. Silakan Pak Bungkus yang izin bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langganan jadi Ustaz. Siap. Begini Ustaz, di Quran surah Al-Munafiqun 9 sampai 11, Ya. di situ dijelaskan bahwa satu-satunya amal yang paling disesali semua oleh manusia adalah sedekah, baik yang rajin maupun yang tidak rajin. Jadi yang sering bersedekah itu juga menyesalinya kurang, Ya. itu pun apalagi yang paling. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu min as-salihin. Jadi gini Ustaz, sedekah, apakah yang sedekah yang dimaksud di sini esensinya? Karena kalau pemahaman saya mungkin sedekah ini ada dua golongan yang melakukan. Yang pertama adalah orang yang melakukan sedekah karena berharap adanya imbalan. Yang kedua, orang itu melakukan itu karena sudah membudaya Ustaz. Ya. Pokoknya ada kesenangan atau ada ketenangan lah dari kalau dia melakukan sedekah. Jadi penjelasan Ustaz yang tadi ini, apakah yang dimaksud tadi ini golongan pertama kita melakukan karena berharap sesuatu karena itu sudah membudaya, pokoknya tidak ada ketenangan atau kesenangan kalau kita melakukan sesuatu. Karena efek lain daripada ini adalah dengan ada orang semua bersedekah itu efek ekonominya itu berdasar. Karena ini ibarat darah, jadi itu akan berputar, jadi perputaran ekonomi itu akan lancar. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, penting ya, dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Orientasi sedekah, tujuan sedekah itu apa? Ya memang terkait dengan niat, itu juga penting kan. Jadi niatnya apa? Apa yang membelatar belakangi kita bersedekah, itu juga penting. Tapi begini, Al-Quran itu mengajarkan, Al-Quran itu menuntut kita jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita itu kita pegang dewe, jangan kita genggam sendiri, ya. Tetapi harus disalurkan. Itu prinsipnya seperti itu. Harus disalurkan. Itu apakah untuk dapat pujian atau untuk dapat pengakuan dari orang, itu bukan urusan. Pokoknya keluar dulu. Apakah itu karena tradisi, apakah karena itu sudah menjadi bagian dari tata cara kehidupan masyarakat kita, itu urusan kamu. Tapi apa yang aku berikan kepada kamu itu bukan cukup untuk kamu, tapi harus kamu alirkan. Air saja kalau kamu kurung di satu tempat tidak kamu alirkan, busuk air itu. Air yang sebening-beningnya Bapak Ibu, cobalah. Ya, dibiarkan di situ. Rusak air. Darah kita berjalan lagi mati. Darah itu. Itu aja kenapa bisa hidup? Karena ngalir. Naik ke jantung, stop lagi, keluar, naik lagi. Ngalir dia lah, ngalir. Air ledeng kamu disumbat, udah ngalir, mati. Ya, jadi itu sebuah sistem kehidupan kita ini. Bapak itu kalau nanya kok coba lah, misalnya begini, kita ada duit, kita tahan mati nanti di dompet, harus juta di dompet. Dasar keluar. Itu yang tadinya anak masuk, udah jadi masuk. Nyumbat. Yang tadinya mestinya masuk. Ada baik penghalang belum masuk. Belum masuk juga. Cek, belum masuk. Dihalangi. Kenapa? Masih ada sumbatan, ini harus keluar dikit. Ngalir lagi. Ada sistem seperti itu yang tak kelihatan sistemnya. Oleh karena itu sedekah itu
Urusannya dia ikhlas tidak ikhlas, yang penting keluar dulu. Kalau guru kami dulu mengajarkan dalam konteks belajar untuk ikhlas dalam sedekah, lakukan banyak-banyak, sering-sering sudah. Lupakan, ya, lupakan apa lagi lah, kamu kasihkan. Kaki lama-lama kalau sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan, hilang rasa pamrih, ingin dikenal, ingin dipuji orang, ingin dianggap kita itu orang baik, itu nanti hilang dengan sendirinya. Asal dilakukan terus-terus. Lama-lama sudah. Ya, nahnu nahkumu bil dhawahir wallahu yatawalla sarair. Yang dinilai untuk sementara ini di dunia zahir itu apa yang tampak saja. Yang tampak apa yang Allah berikan itu bisa kita manfaatkan bukan hanya untuk diri kita tapi orang lain. Termasuk orang-orang dekat kita. Kita kasih istri kita, itu sedekah, Pak. Jadi sedekah itu bukan mesti harus mencari orang yang miskin, gitu. Tidak mesti seperti itu. Sedekah di seputar kita saja itu dulu. Ada suami kerja banyak. Nah, apa namanya, dasar bini lah, robek sebelah sini, robek sebelah sini. Itu yang luar itu. Nah, belum yang lain-lainnya lah, pakai peniti, lalu sambung-sambung, ada yang tidak pakai karet. Gentilah. Kalau itu kelihatan oleh suami, duitnya banyak, beli yang baru. Ya, jadi sedekah itu jangan hanya dipahami. Nah, ini ada uang lagi buat bangun masjid, ini panti asuhan, ini pesantren, misalnya gitu ya. Itu yang kita akan sedekah. Sedekah dengan orang yang ada di sekitar kita itu. Duit kita itu jangan ditahan. Anak kita, cucu kita, sama itu. Kita sering memahami sedekah itu kalau sudah mau keluar. Ya, jadi jarak dekat dulu. Di seputaran kita. Kalau suami itu yang paling dekat itu istri. Kalau istri yang paling dekat itu suami. Agak turun dikit anak, cucu, ya, nah, baru saudara. Itu apa namanya? Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, terus seperti itu. Nah, makin luas, makin lebar ringnya, berarti makin tinggi kualitasnya. Kan seperti itu. Jangan ring yang luar dulu yang bagus, ring di dalam buruk, busuk. Nah, itu yang terbalik, Pak. Ya, dengan istri tetangga baik, dengan istri dewa baik. Nah, jadi kalau istri tetangga jantung dulu, bukan istri dulu, jantung baiknya Pak Haji. Ya, ceritalah dengan kawan-kawannya yang lain. Luar biasa Pak Haji itu baik. Rajin dia mengantari kami ini, ya. Tapi ketika tanya dengan istrinya, mana? Berarti itu baik kan? Berlindung ya Allah. Ya, itu dia mementingkan ring yang jauh, sementara ring yang dekatnya itu masalah. Ya itu Pak ya. Sedikit Ustaz. Ya silakan. Apa hadis yang Ustaz bacakan tadi itu kita bisa pahami sebagai suatu motivator, motivator dari Nabi karena ada hikmah besar di balik itu. Ya. Jadi motivator saja hadis itu tadi Ustaz. Iya. Itu saja Ustaz. Jadi ya, ini hadis motivasi, membuka rahasia di balik sesuatu yang kadang-kadang kita anggap ya berkurang lah Ustaz, saudara itu kan pasti berkurang lah, mana ada bisa kita sebutkan nambah. Ya, kata Allah melalui hadis Rasulullah, mana qasas sadaqah. Sesungguhnya yang sebenarnya, kalau kamu tahu hikmah, kamu tahu rahasianya, sedekah itu justru nambah, bukan berkurang. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Dan ternyata memang seperti yang diajar-ajarkan oleh guru-guru dari itu. Kalau kamu mau meraih, merengkuh, memeluk dunia ini, jadi bukan hanya memeluk kekayaan, memeluk dunia ini, ya, maka amalkan sedekah. Jadi amalkan sedekah. Jangankan harta, jangankan
kehidupannya. Dunia ini pun bisa kamu kuasai dengan mendawamkan ibadah, namanya sedekah. Lalu sekedar untuk motivasi kehidupan duniawi, tapi Allah tidak mengajarkan itu. Ada yang lebih penting di balik itu, bahwa dunia ini hanya sementara. Sebesar dan sehebat sekaya apapun kehidupan yang kamu miliki, sebanyak apapun harta yang kamu kuasai, itu kalau manfaatnya hanya sebatas duniawi, kecil sekali. Ya, rahasia terbesar kebahagiaan itu yang sesungguhnya nanti. Ya, seperti ayat tadi yang di laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Itu penyesalan yang sangat disesali oleh orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, yang berangan-angan kalau seandainya ya Allah kau beri waktu sedikit saja aku balik lagi ke dunia, ya Allah, sedikit baik, ila ajalin qarib, sedikit saja engkau pulangkan lagi ya Allah aku ke kehidupanku di dunia sebentar saja, sehari, 2 hari, 3 hari lah, fa'asaddaqa, maka aku akan infakkan, aku akan sedekahkan apa yang aku punya, wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang yang baik. Setelah itu mati lagi tak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi itu laula. Ya, jadi lau itu kata-kata sesuatu yang tidak mungkin, keangan-angan, tidak mungkin. Tetapi ya jadilah, berhayalnya jadilah. Dapat berhayalnya jadilah, itulah laula akhartani, ya Allah. Aku berhayal kalau seandainya gitu ya, angan-angan, kita kan sering berangan-angan. Nah, itu menunjukkan betapa fadilah keutamaan dari sedekah itu yang luar biasa, yang ternyata orang soleh pun menyesal ketika dia menyesal kurang banyak, menyesal terlalu banyak yang disimpan untuk dirinya, yang pada akhirnya juga ketika dia meninggal jadi rebutan orang. Ya, orang yang tidak sedekah sama sekali pun menyesal. Orang yang pelit itu sangat menyesal. Orang yang baik, yang sudah dermawan, yang sudah banyak melimpahkan mengeluarkan hartanya juga menyesal. Ya, menyesal kurang banyak. Kalau tahu saya ini galau-galaunya, ya Allah akan kuberikan. Ya, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, kita akan jihad berperang di jalan Allah, tapi kita kurang pembiayaan, kurang dana. Siapa yang mau menafkahkan hartanya? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Berapa banyak dari hartamu yang akan kau keluarkan? 100% ya Allah, ya Rasulullah. Saya akan keluarkan semuanya, apa yang aku miliki akan aku berikan. Ya, kata Rasulullah, jangan. Kamu kan punya anak, kamu kan punya istri, punya keluarga. Jaga 100%. Ya, kalau kamu mau, ya sudah 50% baik. Sisakan setengahnya untuk keluarga. Itu kenapa Abu Bakar As-Siddiq begitu? Ya, karena dia memahami betul bahwa dia punya Allah. Kalau seluruh hartanya dikeluarkan, pasti Allah berganti diri. Tidak akan mungkin lagi. Ya, oleh karena itu, kata saya kalau memang Allah minta untuk jihad, untuk bisa pilih, ambil Allah. Kira-kira seperti itu. Aku punya Allah dan Allah pasti bantu dan Allah pasti ganti, dan gantinya pasti lebih banyak. Jadi orang yang sudah tahu pintu rahasia sedekah itu, dia sedikit udah ada ragu-ragu. Dan saya pun ketemu dengan beberapa orang yang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang sudah mengerti betul rahasia sedekah itu ngeri gitu ya. Jangan diminta langsung kasih juga. Ya. Ya Allah, zakat itu hitungan lagi langsung sak duit. Ya, nah itu yang seperti itu dia sudah tahu, sudah dapat halawat sedekah. Jadi rasa manisnya sedekah itu sudah dapat. Dan yang seperti itu tidak akan dihitungan lagi orang-orang yang seperti itu. Masih ada apa itu? Cukup? Ada. Ustaz. Oh ya sudah. Kalau zakat itu kan wajib ya. Ya. Di Quran itu arti zakat itu kadang disebutkan infak, kadang sedekah, jadi tidak spesifik zakat itu disebutnya sedekah. Jadi apakah kalau kita berinfak atau sedekah itu
bisa diperhitungkan oleh Allah sebagai zakat gitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih bagus pertanyaan Pak. Jadi secara umum infak itu apa yang kita keluarkan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu di antara kata orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu satu beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, ya, dan beriman dan terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dia infakkan. Infak itu artinya mengeluarkan, dia mengeluarkan sesuai dengan fungsi, ya, infak. Jadi infak termasuklah infak itu sedekah, wakaf, zakat, itu termasuk infak. Jadi infak itu pokoknya seluruh kegiatan mengeluarkan rezeki yang dia miliki, yang Allah anugerahkan kepada dirinya, kegiatan untuk mengeluarkannya itu yang dibagi-bagi. Yang zakat itu sedekah minimal, wajib hukumnya, saking wajibnya keluar, saking wajibnya harta kita tuh keluar. Kalau memang sudah pelitnya itu super pelitnya, tidak pernah keluar kecuali mantap, kuatnya pegangan ini, tidak netes, dia bukan air, netes pun tidak banyak, saking kuatnya pegang. Nah, kata Allah minimal netes setahun sekali, namanya zakat. Jadi zakat itu standar minimal sedekah. Yang kalau zakat ini pun tidak keluarkan, bahaya juga main. Karena itu ibaratnya ada penyumbatan, yang penyumbatan itu sangat berbahaya, maka dicongkel dikit biar ada yang keluar. Nah, itulah zakat sebenarnya. Zakat itu macam-macam kan, zakat mal, zakat profesi, zakat pertanian, zakat ternak, ya kan, zakat fitrah itu zakat personal. Jadi netes dikit jadi tis, nah itulah zakat setahun sekali. Kalau itu udah ada bahaya sekali. Kalau di Malaysia mungkin Bapak tahu ceritanya, dulu pernah dibuat pilihan orang-orang yang non muslim itu. Kalau zakat bayarnya sekian, kalau pajak bayarnya sekian, pilih yang mana? Saya pilih zakat, itu non muslim. Non muslim. Jadi pilih zakat, ketika dipilih zakat, tahun depan pilih zakat lagi gitu. Tahun depan lagi pilih zakat, agak pilih pajak. Padahal zakat lebih besar daripada pajak. Nah, ketika ditanya apa yang ngapun pilih zakatnya, padahal non muslim. Jikalah dulu kami bayar pajak, tapi perkembangan dengan aset kami. Sekarang setelah aku bayar pajak, juga aset makin banyak. Dan zakat itu juga semakin banyak. Non muslim. Ya, nah itu zakat. Kemudian ada sedekah. Sedekah ini bebas. Sedekah ini bebas. Tapi prosesnya pakai ring satu dulu. Utamakan yang dekat. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 sampai yang jauh. Ya. Ada wakaf. Nah, wakaf itu biasanya dalam bentuk benda, ya, yang bisa digunakan untuk orang banyak. Ada hadiah. Hadiah itu bebas namanya siapa? Termasuk yang jatuh tadi. Hadiah. Ya. Jadi ngasih tanpa sebab. Ada hubungan tidak, kenal tidak, tetap ngasih. Nah itu hadiah. Ya itu hadiah. Ada? Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Ya silakan. Saya berharap. Sedekah itu tidak ada sama harta kan? Ya. Senyum sedekah. Nah, jadi banyak cara senyum wanita kalau kata Allah. Apalagi yang sini agak manis lagi, jangan dari manis bro. Terus kita. Mantap. Jadi betul. Ya, jadi betul. Ada orang yang tak mampu sedekah, tak mampu dia sedekah, tak kata Ustaz. Nak dipencet, ada peras, tak kata yang baca sedekah kali ini. Itu yang terjadi dengan Abu Umamah dulu ya. Abu Umamah, dia baca subhanallah, karena di masjid ketika berada di mimbar Rasul mengatakan, wahai para sahabatku semuanya, ya setelah sholat ini selesai nanti, yang mau sholako silakan, karena di luar di depan masjid itu fakir miskin sudah nunggu. Kata Rasulullah di masjid.
Nanti silakan siapa yang mau bersedekah, habis sholat ini berlangsung, silakan keluar. Parkirnya itu sudah nunggu di sana lah, sudah ditempatkan di satu tempat. Ya, nah, ketika sholat selesai bubar, keluar para sahabat tadi buru-buru kasih sedekah. Abu Umamah tidak keluar. Jadi Abu Umamah nyender di tiang masjid, nyender. Baca, kawan-kawan itu keluar ya. La ilaha illallah. Nah, itu yang dia baca. Yang lain keluar. Jadi kata Rasulullah, wahai Abu Umamah, apa yang terjadi denganmu? Apa yang kau baca? Ya Rasul, aku ini tahu dewe. Baju sama siko inilah, kain siko inilah, hantu lah kanti. Kawan-kawan tuh hantu kamu makanya dia keluar. Ada yang biasa disedekahkan. Aku tidak kanti yang disedekahkan ya Rasulullah. Lalu kau baca apa? Aku baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Rasulullah, bagus kayak Abu Umamah. Barang siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan sama dengan orang yang sedekah secantik emas. Banyak Pak secantik emas, secantik Pak. Sekarang berapa emasnya sesungguhnya? Itu secantik baik orang. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tasbih yang nilai pahalanya besar sekali. Kalau ada kakinya, tapi ada kakinya. Kalau masih ada, ditabung ke malaikat. Modal atau banyak, modal dikitnya, ya, berkata tasbih. Seperti itu. Senyuman sedekah juga. Dan senyuman itu penting. Jangan galak-galak senyum Pak. Bapak-bapak di rumah, ibu-ibu, teman-teman senyum. Kalau ibu-ibu teman senyum, bapaknya tetap di rumah. Yakinlah. Bapak-bapak juga cerita itu. Senang hati ibu itu ya kalau bapaknya senyum. Beda senyum dengan tidak senyum itu dikit Pak. Tidak makan energi, coba lah. Tidak ganti modal begitu senyum itu. Bikin wajah kita ini manis. Secantik-cantik uang, kalau dia tidak senyum, tak lemah ibunya. Tapi mohon maaf, ibunya dia sukai tidak cantik, dia sukai. Bapaknya juga tidak ganteng, dia sukai. Cuma ketika senyum, manisnya luar biasa. Seisi rumah yang ingin itu langsung ceria karena wajah itu senyum. Dikit lihat pengaruhnya. Dari garis ke bawah, garis ke ujung. Kan kalau kita cemberut ke bawah, kita naikkan dikit, buka mulut sedikit, ini dinaikkan, sudah senyum lagi. Itu masya Allah. Jadi hadis tabassumu kali wajhihi akhi kala kasonako itu luar biasa. Itu betul-betul memang itulah Allah gitu yang menciptakan kita, yang ngerti kita, ngerti psikologis kita itu. Kita ketemu tidak kenal, ya kita ketemu orang tidak kenal, salaman, senyum, itu langsung apa yang kita lakukan? Ya, tidak kenal dia senyum sama kita, menawarkan salaman, kenalan, itu langsung terbuka. Pikiran kita itu langsung yang positif kalau itu keluar. Tadinya teka-teki, siapa apa ya? Jangan-jangan curi, siapa? Ya, itu pengaruhnya luar biasa. Maka psikologi senyum itu wah, itu luar biasa. Bahkan belajar aja senyum. Di rumah, di kamar senyum. Jangan cemberut. Kalau cemberut langsung tadinya terang-terang tiba-tiba gelap. Itu gara-gara senyum. Untuk senyum. Ya, sulit susah dapat masalah tetap senyum. Maka selama kita masih mampu senyum, insya Allah masih ceria lah dunia ini. Sama kata Menteri Purbaya, kalau dia masih senyum berarti rupiah masih aman. Kira-kira saya itu. Di rumah, kalau bapak masih senyum, ibu masih senyum aman. Cuman kalau bapak sudah, ibu, sudah itu bakal terjadi perang dunia keempat sudah.
Jadi kuncinya senyum Pak. Karena senyum itu menunjukkan keceriaan, senyum itu menunjukkan kebahagiaan, ketenangan, kesakinaan. Ya, nah, habis, cukup. Ada satu lagi. Silakan Pak, silakan. Maaf, kesiangan ini Ustaz. Gak apa-apa. Singkat saja Lanjut. tentang setan yang spesialis mengganggu kehusukan sholat tadi Ustaz. Iya. Berbahayakah atau bolehkah atau malah berbahaya kalau kita punya pikiran kayak ada untungnya juga setan ini pacak mencari kunci yang hilang dari Ustaz. Ya. Dari pagi misalnya kita kehilangan kunci, jam tahu sholat masuk waktu zuhur kayak kurang sholat lah, siapa tahu kunci. Jadi niat karena Allah tadi tercampur dengan setan tadi Ustaz. Gimana itu Ustaz? Iya. Bolehkah atau malah berbahaya? Bagus itu. Pertanyaan itu bagus. Itu judulnya budi kesetan. Ya, memang ada. Kami dulu pernah diajari oleh guru, oleh ustaz dulu. Jadi judulnya memang budi kesetan, Pak. Judulnya terbudi kau setan kali ini. Ya, itu salah satu cara budi kesetan itu. Jadi buat dalam satu sholat. Kalau baca sholat sunnah baik, jangan sholat wajib. Kalau sholat sunnah kan tidak ada, baca diulangi lagi kalau sunnah. Kalau sholat wajib kan sudah dilakukan sholat wajib sekali, sudah jangan lagi diulangi sholat wajib. Kalau sunnah kan baca berulang-ulang. Nah, sholat sekali ini aku niatkan untuk nyari kunci yang dari dalam iman. Ya, jadi diundang niat setan, itu masuk setan. Itu namanya budi kesetan. Budi kesetan. Dapatnya kebetulan besar. Alhamdulillah. Jadi kan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Semua potensi yang Allah ciptakan di dunia ini kan untuk kepentingan manusia, termasuk setan. Ini makan itu ada spesial setan yang mengurusi tentang makan. Biar kita dimakan tak kenyang-kenyang. Aduh Pak. Makan sebanyak-banyaknya masih rasa tak kenyang pula. Padahal kalau kita ada ukuran, kalau kita ada lidah yang mudah-mudah biasa makan sepiring habis, lalu lagi sepiring lagi habis, ya lauk habis. Nah itu setannya belok makan. Makanya kenapa dalam Islam ini semua aktivitas kita itu diawali dengan doa sebagai benteng pertahanan kita itu. Kita makan dengan bahasa Bismillah. Hubungan suami istri aduh doa khusus yang diajarkan Rasulullah. Kalau tidak belok mulutnya, belok Pak. Sebelum tidur diajari doa itu untuk jangan sampai dia belok. Nah, kalau dia belok, kakek hasilnya juga. Nah, katanya ada jasa juga di situ kata setan. Ya. Jadi seperti itu, kita ini dibentengi, itulah kekuatan doa. Semua aktivitas kita kalau dibentengi oleh doa, insya Allah setan tadi itu terpinggir, dia pinggir. Semua aktivitas kita. Ya Pak? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal maqsula wa la taj'al fina shaqiyya wa la marhuma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.